Halo WWE Universe. Pada video sebelumnya kami sudah membahas tentang Nexus yang feud dengan John Cena. Kalian bisa menontonnya melalui video yang berada di sudut kanan atas. Pada video kali ini kami akan membahas tentang The New Nexus dan The Core. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa channel ini di subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sudah? Lanjut. Setelah John Cena selesai feud dengan Barrett, John Cena memulai feud barunya dengan CM Punk pada Raw 27 Desember. Nexus menyerang John Cena kembali, lalu CM Punk pun datang tetapi tidak menyerang Nexus, melainkan menyerang John Cena. Lalu di akhir show, CM Punk pun duduk dan mengambil tag lengan yang berlogokan Nexus dan memakainya, dan menunjukkan bahwa CM Punk pun telah bergabung dengan Nexus. Seminggu setelahnya, Wade Barrett dijadwalkan untuk number 1 contender WWE Champion melawan Randy Orton dan Sheamus dalam Steel Cage match. Saat Barrett ingin memanjat dan keluar dari pagar, CM Punk seperti ingin membantu Barrett agar cepat keluar. Tetapi CM Punk malah mengambil tag Nexus yang berada di otot Barrett dan menendang Barrett hingga terjatuh. Maka dari itu, Barrett dikeluarkan dari Nexus dan berarti CM Punk lah yang menjadi pemimpin baru dari Nexus. Setelah itu, CM Punk mengubah nama Nexus menjadi The New Nexus, dan CM Punk juga memberi suatu tantangan kepada anggotanya agar bisa masuk The New Nexus, seperti Michael yang harus diserang oleh semua anggota Nexus. Lalu Husky Harris harus dijepret menggunakan sabuk, dan Otunga juga harus berhadapan dengan Big Show. Tetapi saat Punk menyuruh Slater dan Gabriel untuk saling memukul menggunakan kendo, Slater dan Gabriel pun menolak dan memutuskan untuk keluar dari The New Nexus. Anggota Nexus pun tersisa 4 orang. Mengenai anggota Nexus yang lama sudah keluar, yaitu Heath Slater, Justin Gabriel, dan Wade Barrett, mereka membuat sebuah tim baru. Setelah Barrett yang dipindahkan ke SmackDown pada SmackDown 14 Januari 2011, saat Barrett melawan Big Show, Gabriel dan Slater pun menyerang Big Show, tetapi Big Show masih bisa menyerang mereka. Sampai pada akhirnya Ezekiel Jackson pun datang dan menyerang Big Show. Pada Raw 17 Januari 2011, saat match John Cena melawan CM Punk, Mason menyerang John Cena dan bergabung dengan Nexus. Inilah anggota The New Nexus hingga akhir. Tetapi The New Nexus tidak seganas dan tidak sebagus Nexus yang lama. The New Nexus hanya tertuju pada CM Punk saja. Sisanya hanya seperti sebagai prajurit dari CM Punk sendiri. Maka dari itu, saat feud dengan Orton untuk WrestleMania, anggota Nexus lainnya hanya sebagai budak. Jadi sebelum WrestleMania, Orton menyerang seluruh anggota Nexus yang membuat mereka terlihat cedera. Maka dari itu, Nexus menghilang lama-kelamaan. Pada SmackDown berikutnya, Kyrie pernah face to face dengan The New Nexus, yaitu saat Raw sebelum Royal Rumble dan saat Royal Rumble match itu sendiri. Meskipun dari mereka tidak ada yang menang, pencapaian The Core lebih banyak daripada saat di Nexus. Walaupun sama seperti The New Nexus, The Core tidak seganas dan tidak sebagus Nexus. The Core pernah mendapat sabuk Tag Team Champion yaitu Slater dan Gabriel yang mengalahkan Santino Marella dan Vladimir Kozlov di Elimination Chamber, dan Wade Barrett pun juga mengalahkan Kofi Kingston untuk sabuk Intercontinental Champion di SmackDown 25 Maret 2011. Maka dari itu, seluruh lawan feud dari masing-masing anggota yaitu Big Show, Kane, Santino Marella, dan Kofi Kingston, mereka melawan The Core di WrestleMania 27. Alhasil, tim Big Show pun menang dengan durasi 2 menit saja. Sehabis WrestleMania, The Core pun menjadi disia-siakan oleh WWE, seperti Slater dan Gabriel yang kehilangan sabuk mereka setelah dikalahkan oleh Big Show dan Kane. Meskipun sempat diberi rematch, yaitu Big Show dan Kane mempertahankan sabuk tag team mereka melawan anggota The Core yang lainnya yaitu Barrett dan Ezekiel Jackson, tetapi The Core pun masih saja tetap gagal. Ezekiel Jackson mendapat push untuk solo karirnya setelah keluar dari Core. Ezekiel mendapat title match melawan teman lamanya yaitu Wade Barrett untuk Intercontinental Champion di Over the Limit. Ezekiel Jackson menang karena diskualifikasi yang menyebabkan Barrett masih memegang sabuknya. Lalu ia mendapat title match kedua, tetapi kalah karena count out.
Meskipun akhirnya ia menang di Capital Punishment yang membuat ia menjadi Intercontinental Champion yang baru. Pada SmackDown 7 Mei 2011, Ezekiel Jackson pun dijadwalkan bertanding melawan Big Show. Dengan gangguan dari The Core lainnya, Big Show pun berhasil dikalahkan oleh Ezekiel Jackson. Tetapi setelah selebrasi kemenangan, Ezekiel Jackson pun meninggalkan temannya dan keluar dari arena. Habis itu, anggota The Core pun mendatangi Ezekiel Jackson di locker room dan menyerang Ezekiel. Disinilah feud Ezekiel dengan The Core, atau lebih tepatnya Wade Barrett dan sabuknya dimulai. The Core memutuskan untuk bubar pada saat di SmackDown 10 Juni, di mana The Core bertanding melawan The Usos dan Ezekiel Jackson dalam 6-man tag team match. Tetapi saat di tengah pertandingan, Barrett pun keluar dari arena yang menyebabkan The Core kalah. Di balik layar, Heath Slater dan Justin Gabriel pun memutuskan untuk membubarkan The Core. Dari situlah The Core sudah tidak terlihat di WWE. Menurut saya pribadi, akhir dari The New Nexus ataupun The Core tidak membuat penonton kaget ataupun terbawa emosi, karena WWE hanya membuat The Core dan The New Nexus bubar begitu saja. Berbeda dengan The Shield. The Shield dibubarkan dengan salah satu anggotanya yaitu Seth Rollins menyerang anggotanya yaitu Roman Reigns dan Dean Ambrose. Mengenai Nexus, anggota lamanya sempat ditawarkan untuk direuni pada WrestleMania weekend tahun ini. Tetapi karena WrestleMania dipindahkan karena COVID-19, maka reuni tersebut gagal. Meskipun The New Nexus sempat ingin reuni, tetapi mantan ketuanya yaitu Wade Barrett atau Bad News Barrett ataupun King Barrett menolak untuk hadir. Sehingga meskipun Nexus jadi reuni, menurut saya akan kurang seru karena ketuanya sendiri pun tidak hadir. Sekian video dari saya tentang alur cerita Nexus yang begitu panjang. Tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah, dan tuliskan juga request kalian tentang video berikutnya di kolom komentar di bawah. Bye.